Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang hukum pajak internasional. Dalam kelompok kami yang beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama Andri Yurinta, kemudian Arif Mukarrom, kemudian Eka Mei, Nanda Dwi Yanuari, kemudian Nona Indira, Nur Alifa Muhtar, dan Rizky Selegar. Dalam pembahasan di dalam PowerPoint kali ini, kami akan membahas tentang 9 poin. Poin yang pertama yaitu adalah pengertian hukum pajak internasional yang akan disampaikan oleh Saudari Rizky Selegar. Kemudian sumber hukum pajak internasional akan disampaikan oleh Nur Alifa Muhtar. Kemudian poin ketiga yaitu subjek hukum pajak internasional akan disampaikan oleh Nona Indira. Kemudian pada poin D yaitu objek hukum internasional akan disampaikan oleh Eka Mei. Kemudian pada poin E yaitu pajak berganda internasional. Kemudian pada poin F bentuk pajak berganda internasional. Keduanya akan disampaikan oleh Andri Yurinta. Kemudian pada poin G yaitu dampak pajak berganda internasional akan disampaikan oleh Nanda Dwi Yanuari. Kemudian pada poin H dan poin I yaitu penyebab pajak berganda internasional serta penghindaran pajak berganda internasional akan disampaikan oleh Saudara Arif Mukarrom. Saya Rizky Selegar, NIM 102180026 akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang pengertian hukum pajak internasional. Sebelum kita memahami tentang maksud dari pajak internasional, maka sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu tentang pengertian dari hukum internasional. Karena pada dasarnya, pemberlakuan pajak itu tidak terlepas dari ketentuan formal negara tersebut. Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara-negara yang ada di seluruh dunia. Negara Indonesia merupakan salah satu subjek hukum internasional, karena negara Indonesia telah mengikuti dan juga telah menandatangani Konvensi Wina. Setelah memahami tentang hukum internasional, maka selanjutnya memahami mengenai definisi pajak dan hukum pajak internasional. Pengertian pajak menurut Seligman yaitu suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang banyak, tanpa ditunjukkan adanya keuntungan khusus terhadapnya. Sedangkan pengertian hukum pajak internasional menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro adalah hukum pajak nasional yang terdiri dari beberapa kaidah, baik berupa kaidah-kaidah nasional maupun kaidah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsip ataupun kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-negara di seluruh dunia, guna mengatur soal-soal perpajakan dan di mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang di dalamnya mengandung unsur-unsur asing yang dapat mengenai subjek pajak, objek pajak, maupun pemungut pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alifa Muhtar, NIM 102180022 akan menjelaskan mengenai sumber hukum pajak internasional. Sumber hukum pajak internasional itu berasal dari ketentuan perundang-undangan, traktat, dan juga keputusan hakim nasional atau komisi internasional. Nah, ketentuan perundang-undangan itu terdapat pada pasal 2 Undang-Undang PPH Peraturan Perpajakan Nasional tentang subjek pajak dalam atau luar negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Kedua, pasal 3 Undang-Undang PPH Peraturan Perpajakan Nasional tentang tidak termasuk subjek pajak, yakni Badan Perwakilan Negara Asing dan organisasi-organisasi internasional serta pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. 3.
Pasal 5 Undang-Undang PPH Peraturan Perpajakan Nasional tentang objek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Yang keempat, Pasal 18 Undang-Undang PPH Peraturan Perpajakan Nasional tentang hubungan istimewa bila mana terjadi ketidakwajaran dalam perpajakan. Yang kelima, Pasal 24 Undang-Undang PPH Peraturan Perpajakan Nasional tentang kredit pajak luar negeri. Yang keenam, Pasal 26 Undang-Undang PPH Peraturan Perpajakan Nasional tentang pemotongan pajak atau subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan yang ketujuh, Pasal 32A Undang-Undang PPH Peraturan Perpajakan Nasional yang mengatur P3B tentang pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Kemudian yang kedua yaitu bersumber dari traktat. Nah, traktat itu sendiri adalah kaidah hukum yang dibuat menurut perjanjian antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Traktat ini digunakan untuk meniadakan atau menghindarkan pajak berganda, kemudian mengatur perlakuan fiskal terhadap orang asing, lalu memberikan bantuan dalam pengenaan dan atau pemungutan pajak serta usaha untuk memberantas penyelundupan pajak, kemudian mengatur mengenai laba untuk usaha tetap dan menetapkan tarif bea cukai. Sedangkan yang terakhir, sumber pajak itu berasal dari keputusan Hakim Nasional atau Komisi Internasional, di mana ini tentang pajak-pajak internasional yang diwujudkan dalam putusan pengadilan pajak yang mengangkut perpajakan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Intira akan menjelaskan poin tentang subjek hukum pajak internasional. Adapun yang termasuk dalam subjek pajak internasional meliputi yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha yang tetap di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi-organisasi internasional. Kemudian yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, subjek hukum pajak internasional meliputi wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PPH. Meliputi satu, yaitu kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan tidak memberikan perlakuan timbal balik. Saya Andri Yurinta, NIM 102180004. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pajak berganda internasional. Pajak berganda internasional secara luas yaitu
meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, yang dapat berganda atau lebih atas suatu fakta fiskal, subjek dan objek pajak. Sedangkan pengertian secara sempitnya adalah dianggap dapat terjadi pada suatu kasus perpajakan beberapa kali terhadap suatu bentuk objek dan subjek pajak dalam suatu administrasi pajak yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak berganda internasional adalah pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara atau lebih terhadap subjek pajak dan objek pajak yang sama serta dalam periode yang identik. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk pajak berganda. Bentuk-bentuk pajak berganda dibagi menjadi dua, yaitu pajak penjualan dan pajak penghasilan. Yang pertama yaitu pajak penjualan. Pajak penjualan yaitu dapat terjadi apabila negara pengekspor menganut prinsip negara asal, sedangkan negara pengimpor menganut prinsip negara tujuan. Tapi umumnya negara-negara yang menganut prinsip negara tujuan, eliminasi pajak berganda internasional dalam prinsip negara tujuan dilakukan dengan penerapan tarif pajak 0% pada negara ekspor dan mengenakan pajak dengan tarif normal di negara impor. Sedangkan yang kedua yaitu pajak penghasilan. Dalam pajak penghasilan dikenal dua pendekatan perpajakan. Yang pertama yaitu tidak terbatas atau penuh, dan yang kedua adalah terbatas. Tidak terbatas atau penuh merupakan hasil dari perpajakan berdasarkan pertalian subjektif yang dapat berupa nasionalitas atau tempat pendirian dan residensi. Terbatas merupakan hasil dari perpajakan berdasarkan tali objektif yang dapat berupa lokasi aktivitas ekonomi dan sumber penghasilan. Kemudian pada poin dampak pajak berganda internasional, ini pelaksanaan pemajakan oleh dua ketentuan pemajakan dari dua negara ini otomatis akan memberikan sebuah tambahan beban ekonomis terhadap pengusaha. Oleh karena itu, tampak bahwa sudah merupakan kebutuhan internasional antar negara untuk mengupayakan agar kebijakan perpajakannya bersifat netral terhadap kompetisi internasional. Netralis tersebut dicapai dengan penyediaan keringanan atau eliminasi atas pajak berganda internasional. Baik, di sini saya akan mempresentasikan poin H, yaitu penyebab pajak berganda internasional. Pajak berganda internasional akan timbul karena atas suatu objek pajak dan subjek pajak yang sama, dikarenakan pajak lebih dari satu kali, sehingga menimbulkan beban yang berat bagi subjek pajak yang dikenakan pajak tersebut. Kemudian poin I yaitu penghindaran pajak berganda internasional. Di sini ada beberapa cara menghindari pajak berganda, yaitu salah satunya cara unilateral, kemudian cara bilateral dan multilateral, kemudian yang terakhir kedudukan hukum perjanjian perpajakan. Nah, cara unilateral di sini cara yang dilakukan dengan memasukkan ketentuan-ketentuan untuk menghindarkan pajak berganda dalam undang-undang suatu negara dengan prosedur yang jelas. Kemudian cara bilateral dan multilateral yaitu cara yang dilakukan suatu perundingan antar negara yang berkepentingan untuk menghindarkan pajak berganda. Kemudian yang C itu kedudukan hukum perjanjian perpajakan, yaitu kedudukan hukum treaty dengan undang-undang perpajakan nasional, maka berlaku adagium yang menyatakan bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengalahkan ketentuan yang bersifat umum. Mungkin itu yang dapat
saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari materi kami tentang hukum pajak internasional. Jikalau ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami selaku kelompok 5 ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun penyampaian materi yang telah kami sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi penambahan ilmu pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.